Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin, amma ba'du. Ikhwati rahimakumullah, alhamdulillah, panjatan, puja dan puji syukur kita haturkan kepada Allah setelah beberapa pekan ini libur karena ada beberapa halangan. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali di dalam majelis yang disebut oleh Rasulullah sebagai taman-taman sorga. Kemudian kita akan melanjutkan pembahasan terkait adab seorang murid kepada gurunya. Kalau sebelumnya dibahas adab guru kepada muridnya, pembahasan terakhir disebutkan bahwa seorang murid itu harus menemui gurunya dalam keadaan sempurna kondisinya, bajunya juga bersih ya, kalau perlu menggunakan wewangian sehingga gurunya itu akan menyambut dengan senang hati. Masuk pada fasal berikutnya, wayam bagi aidan an yata'addaba ma'a rifqatihi atau rufqatihi wa hadiri majlisis syaikhi. Dianjurkan pula bagi seorang murid itu untuk beradab kepada temannya. Jadi kalau misalkan di pondok ya, jadi sesama teman itu tetap harus saling menghargai. Karena mungkin ada teman yang agak lambat menerima ilmu ya, akan tapi kemudian langsung dibully. Kita ada dulu kawan, dia itu lambat sekali, bahkan bertahun-tahun dia nggak naik kelas. Kenapa? Karena memang lambat di dalam menerima informasi istilahnya. Sampai di pondok itu ada istilah juru kunci. Juru kunci apa? Juru kunci yang nggak naik kelas. Betul. Dan itu terus diajak. Padahal ini nggak boleh. Jadi harus beradab kepada temannya. Wahadiri majelis syaikhi, dan juga kepada orang-orang yang menghadiri majelis gurunya itu. Fa inna dzalika ta'addubun ma'a syaikhi wa siyanatun li majlisihi. Jangan kemudian merasa ada murid, dia memang santrinya, kemudian sang guru mengadakan kajian umum, lalu karena dia merasa muridnya, dia duduk di depan dengan sendirinya, mencari perhatian, mencari muka. Itu tidak benar. Jadi tetap harus beradab kepada hadirin yang ada di majelis tersebut, karena hal itu adalah termasuk adab juga kepada sang guru dan menjaga majelis sang guru. Wa yaq'udu baina yaday syaikhi qid'atal muta'allimin, dan ini penting juga, hendaknya duduk semua orang murid itu di hadapan guru qid'atal muta'allimina, seperti duduknya seorang pelajar. Bagaimana duduknya seorang pelajar? Ya tentunya kalau di hadapan guru, ulama di hadapannya, ya dia tidak boleh selonjor kaki misalnya, atau misalkan meninggikan satu kaki, atau duduknya tidak menunjukkan kesopanan. Itu jelas tidak diperbolehkan. La qi'datal muallimin, bukan duduknya seperti orang yang mengajar. Beda duduknya orang yang mengajar, duduknya seorang guru muallim dengan duduknya orang yang belajar, tentu kondisinya berbeda. Nah, ini biasanya yang masyhur sekali diketahui di pondok ya, gimana kondisinya kalau di hadapan sang guru. Wala yarfa'u sautahu raf'an baligan min ghairi hajatin, dan tidak boleh juga seorang murid itu mengangkat suaranya dengan sangat keras sekali tanpa ada kebutuhan. Jadi kalau misalkan ada kebutuhan, misalkan bertanya dan gurunya tidak mendengar misalnya karena arahnya jauh, maka boleh untuk mengangkat suara itu. Wala yadhaku, dan tidaklah terbahak-bahak. Jadi di hadapan sang guru ketika ngajar, kemudian ada hal yang mungkin lucu, kemudian dia terbahak-bahak sampai terguling-guling misalnya, itu juga tidak layak. Kalau hanya ketawa biasa ya nggak masalah. Wala yukthirul kalama min ghairi hajatin, dan tidak memperbanyak ucapan, tidak ngomong terus tanpa ada kebutuhan. Nah kalau ada kebutuhan ya nggak masalah, ada kebutuhan tersendiri. Wala ya'mathu biyadihi wala bighairihi, atau wala yughayyiruhu. Hendaknya seorang murid juga tidak
memainkan tangannya, tidak abas dengan tangannya ya. Wala yughayyiruhu, dan juga jangan bermain istilahnya. Jadi ketika memang belajar kepada seorang guru, apalagi belajarnya Al-Qur'an gitu ya tidak layak kemudian dia sambil bermain ya. Ya abas itu menggerakkan tangan tanpa ada kebutuhan. Ya tentunya tidak seperti itu. Kalau di hadapan gurunya, santri kepada kiainya, ya jelas dia akan mendengarkan dengan seksama. Wala yaltafitu yaminan wala shimalan min ghairi hajatin, dan juga tidak boleh menoleh kanan ataupun kiri tanpa ada hajat. Apabila itu dibutuhkan maka tidak mengapa. Bal yakunu mutawajjihan ila syaikhi musghan ila kalamihi. Bahkan seharusnya seorang murid itu menghadap kepada sang guru dan mendengar ucapannya dengan sempurna. Benar-benar memperhatikan. Agar semuanya itu, kenapa aturan ini harus ada? Ilmu yang kemudian dia dapatkan agar bermanfaat dan berkah. Karena bisa jadi seseorang itu mendapatkan ilmu akan tetapi tidak bermanfaat. Berapa banyak kemudian orang yang mungkin pintar sangat luar biasa, akan tapi dia tidak beradab kepada gurunya, kepada syekh, kepada ulama yang ngajari Quran kepada dia, ngajari ilmu-ilmu tertentu. Bahkan dia mengatakan, oh itu mantan guru saya seumpama ini. Sekarang dia sudah nggak ada apa-apanya bagi saya karena saya sudah misalkan punya gelar ini, gelar itu. Dan melupakan termasuk guru yang ada di kampung kita misalnya. Ya, guru kampung yang berjasa besar ngajarkan kita sampai dulu belajarnya Iqra gitu ya. Kalau yang ikut Iqra. Dan dulu belum ada ummi. Qiraatnya juga belum ada. Ikut itu, baca itu. Nah, jangan kemudian kita melupakan jasa mereka. Seandainya mungkin suatu ketika kita pulang rumah, kita mudik misalnya, ketemu sama beliau-beliau ini yang mungkin sudah sepuh, kita hormati, kita muliakan. Nah, agar kemudian ilmu kita berkah dan bermanfaat. Faslun, masuk pada fasal baru. Wa mimma yata'akkadu al-i'tina'u bihi an la yaqra'a 'ala syaikhi fi hali syughli qalbi syaikhi wa malalihi. Dan termasuk hal yang sangat dikuatkan untuk diperhatikan, hal yang sangat dianjurkan untuk diperhatikan, hendaknya dia tidak datang kepada gurunya untuk membaca kitab, untuk membaca Al-Qur'an, ngaji istilahnya, fi hali syughli qalbi syaikhi wa malalihi. Dalam keadaan syekhnya itu hatinya sibuk ataupun dia sedang bosan, dia ditimpa masalah misalnya, kemudian dia datang maksa-maksa untuk belajar padahal syekhnya kondisinya sedang sakit misalnya dan yang lainnya, atau ada masalah, maka tidaklah dia memaksa. Karena pastinya jika memang seperti ini kondisinya, maka si syekh ini juga tidak akan fokus nantinya. Ya kan? Karena hatinya sudah bercabang, kondisinya juga belum maksimal. Makanya biasanya diliburkan dulu. Wastinfarihi wa ghammihi wa farahihi wa ju'ihi wa 'atshihi wa nu'asihi wa qalaqihi. Bahkan bukan hanya kondisi seperti ini, tapi apa? Ketika syekhnya itu mendapatkan musibah atau mendapatkan kesenangan yang sangat bahagia misalnya. Misalkan apa? Gurunya ini misalkan ya, syekhnya ini nikah lagi gitu misalnya. Tentu dia sangat bahagia sekali mendapatkan madu gitu. Maka si murid ya di saat seperti ini, apalagi masih mengadakan resepsinya apa segala macam, ya gak usah maksa-maksa untuk ngaji sama dia kepada sang guru, karena dia bagaimanapun walaupun dia profesi sebagai seorang pengajar, kondisinya sekarang sangat senang, sehingga nantinya takutnya pembahasan akan dilarikan terus pada pembahasan pernikahan gitu kan. Jadi dilihat kondisi sang guru itu tadi. Bahkan di sini waju'ihi, dan juga laparnya sang guru. Jadi gurunya mungkin adalah seorang yang fakir dan sudah tidak makan selama 2 hari. Dia maksa-maksa untuk ngaji. Guru, saya mau belajar, saya lapar. Enggak bisa, saya pokoknya harus ngaji. Nah, itu tidak boleh juga. Wa nu'asihi, dan juga ketika gurunya misalkan ngantuk. Nah, misalkan ngantuk, sudah ngantuk berat gitu kan, seharian dia kerja, ya, kemudian sudah capek sekali, kemudian biasanya datang pada maghrib. Dan gurunya, udah libur dulu, saya ngantuk. Kemudian sang murid maksa-maksa, ini demi kebaikan guru, sampai menyimpan ilmu, nggak boleh, seumpamanya gitu. Maka tetap si murid ini nggak boleh. Jadi harus mengetahui kondisi sang guru. Wa qalaqihi, dan mungkin juga guru dalam keadaan galau karena sesuatu hal, sehingga sang murid tidak boleh memaksa untuk belajar kepadanya dalam kondisi ini. Wa nahwi dzalika mimma yashukku alaihi aw yamna'uhu min kamali huduril qalbi wan nasyati. Jadi dan masalah-masalah yang semisalnya, yang penting itu nanti akan mencegah kesempurnaan guru tatkala ia mengajar kepada murid-muridnya. Makanya ketika ini sudah
terjadi pada seorang guru, hendaknya murid harus mengetahui kondisinya. Ini kalau belajar mengajar lepas, dan ini banyak yang terjadi di saat dulu. Karenanya beliau menjelaskan kondisi kayak gini. Mungkin kita, masa sih, wong sekarang sudah terprogram, ada jadwalnya, ada tempatnya, sekolahnya. Kalau misalkan sekolah Pak, gurunya itu mau apa istilahnya, lapar, haus, ya harus masuk. Padahal di sini kalau gurunya sedang lapar, ya udah tunda dulu. Gurunya sedang ngantuk, tunda dulu. Kalau sudah sekolahan, dosen misalnya, nggak bisa, apalagi resmi gitu kan, apalagi ASN atau PNS, nggak bisa. Oh saya ngantuk. Ini bukan seperti dahulu kala. Kalau dahulu kala itu memang tidak banyak madrasah-madrasah, sekolah-sekolah yang termanage sebagaimana saat ini. Jadi mereka datang kepada guru, ya kan, ke rumahnya seperti yang diceritakan di sini. Wa an yaktanima awqati nasyatihi, dan hendaknya murid itu harus mencari waktu-waktu kosong sang guru. Kalau perlu dia harus punya jadwal, ya kan, punya jadwal. Ini biasanya guru kalau segini itu seperti apa. Nah, maka ketika semangatnya sang guru, dia datang untuk belajar dan mengaji. Nah, wa min adabihi, dan termasuk adab seorang murid pada gurunya, an yatahammala jafwata syaikhi wa su'a khuluqihi. Ini seumpamanya ada guru, ya, dia mempunyai sikap yang cukup keras. Gurunya keras, tegas, dikit-dikit marah, dikit-dikit ngamuk. Ini seumpamanya ada. Maka murid itu harus berani untuk menanggung sikap sang guru seperti ini. Jadi gurunya mungkin keras, maka murid harus sabar. Ini adalah suatu keharusan. Kenapa? Karena ketika seorang murid ditegur sedikit, dimarahi sedikit, dia baper gitu, dia ngamuk. Akhirnya tentu dia tidak akan mendapatkan ilmu lagi gitu. Dia lari akhirnya. Walaupun tentu guru juga harus pengertian gitu. Jangan dikit-dikit ngamuk, dikit-dikit melempar bangku gitu kan. Nah, tapi memang setiap guru mempunyai karakteristik dan ciri khas masing-masing. Wala yasuddahu dzalika an mulazamatihi wa i'tiqadi kamalihi. Dan hal itu, jadi kita misalkan punya guru keras macam begini, jangan sampai menghalanginya untuk tetap mulazamah. Mulazamah itu terus-menerus ngaji sama dia. Jadi mungkin gurunya, mungkin perangainya ya dari segi sifat ya, tapi tidak sampai melakukan maksiat. Kalau sudah melakukan maksiat besar, maka sudah jangan jadikan guru lagi. Enggak, ini mungkin dia ngamuan, enggak apa-apa. Dulu kami, kalau saya cerita sendiri, ada kita punya guru cukup keras. Kita melakukan kesalahan sedikit saja, ya, itu kita mau salaman langsung ditepis tangan kita, tas kayak gitu. Ya sudah, kita nunduk saja gitu kan. Dan itu sudah berkali-kali kita rasakan seperti ini. Dikit-dikit kita mau ngomong, kemudian langsung berpaling, ditinggal pergi. Itu adalah hal yang biasa. Dan murid memang harus sabar. Disitulah murid diuji sampai di mana kesabarannya. Dan kita tahu orang yang sabar akan dibalas dengan Allah dengan balasan yang tidak ada batasnya, bighairi hisab. Innama yuwaffas sabiruna bighairi hisab. Orang-orang yang sabar itu balasannya tanpa ada batas lagi. Subhanallah. Nah, buat tiqati kamalihi, dan juga si murid tetap meyakini bahwa gurunya itu punya keilmuan yang tangguh. Walaupun punya sikap yang kayak gitu, tapi dia memang fannya di situ. Wa yata'awwala li af'alihi wa aqwalihi allati dhahiruha al-fasadu ta'wilatin sahihatan. Dan murid itu seharusnya bisa mentakwil, istilahnya. Bisa mentakwil perbuatan atau ucapan guru yang zahirnya menunjukkan kerusakan dengan penakwilan yang benar. Jadi mungkin gurunya ngamuk, kenapa ya? Barangkali saya yang dikasih tahu tapi saya tidak bisa cepat memahami dan saya belum sadar. Loh ya, kenapa ya kok guru kemudian mengatakan saya, bahkan saya dikatakan sebagai setan misalnya, setan ente misalnya kayak gitu, gurunya katanya gitu, maka sang murid harus introspeksi diri. Barangkali saya memang saat itu mempunyai perangai seperti perangainya setan, ya kan? Jadi secara zahirnya mungkin perbuatan sang guru atau ucapannya itu rusak, tapi tidak melanggar syariat. Kalau melanggar syariat urusan lain. Melanggar syariat, gurunya minum-minum keras, itu urusan lain. Nah, ini ngamuk gurunya, tiba-tiba nyiram muridnya, bisa kan? Bisa jadi kan? Kenapa? Bisa jadi saya dibangunkan cuman nggak bangun-bangun. Jadi sang murid langsung mempunyai penakwilan sendiri. Oh, ternyata guru melakukan begini, bisa jadi saya yang belum bisa untuk diajak kompromi istilahnya. Nah, kemudian fama ya'jizu an dzalika illa qalilut taufiq aw adibuhu. Dan tidaklah orang itu lemah untuk melakukan ini, murid itu lemah akan melakukan ini kecuali dia mendapatkan taufik yang sedikit.
mendapatkan sedikit taufik, sedikit hidayah, atau bahkan tidak mendapatkan taufik. Gurunya kemudian menegurnya di bawah hati, istilahnya tidak terima. Gurunya kemudian dijewer sedikit, enggak terima, lapor orang tuanya lapor ke polisi, akhirnya gurunya yang diciduk. Jadi hal-hal semacam ini seharusnya tidak dilakukan oleh seorang murid. Ketika ada murid yang seperti ini, beliau sampai mengatakan hampir bisa dipastikan dia taufiknya enggak ada atau sedikit. Karena biasanya kan cuma biasa saja ya. Jarang ada guru membunuh muridnya. Jarang seperti itu. Guru kemudian menjewer sampai telinganya putus. Itu jarang, bahkan tidak ada. Jewer ya biasa karena memang muridnya mungkin agak bebal. Ditempeleng mungkin ya. Ya mungkin bisa jadi tadi itu muridnya yang sudah diberi peringatan masih belum ini belum itu. Wa idza jafahu syaikhu ibtada'ahu bil i'tidari ila syekh. Bahkan Al-Imam An-Nawawi mengatakan kalau memang gurunya berbuat kasar kepada sang murid, maka murid itu ibtada'a. Murid langsung dia memulai bil i'tidari ila syaikhi untuk langsung minta maaf pada gurunya. Oh ya Ustaz, saya memang salah, mohon maaf. Walaupun dia belum tahu salahnya di mana. Dia ini memang seharusnya sikap murid santri kepada kiainya. Seperti ini. Wa adhara adzamba anna dzamba lahu wal 'ataba alaih, dan bahkan menyatakan kalau perlu ya memang saya salah guru, saya memang tidak mendengarkan ucapan sampean, saya minta maaf, saya mohon maaf. Fadzalika anfa'u lahu fid dunya wal akhirah. Dengan cara inilah kemudian ilmunya lebih bermanfaat baik di dunia dan akhirat. Nah, dan ini memang banyak kita temui praktek-praktek bagaimana menghormati seorang guru itu di pesantren. Jadi memang di pesantren bagaimana seorang murid menghargai gurunya, menghormati guru ustadznya itu sangat-sangat banyak. Dan memang di sana tempatnya. Tapi bukan kemudian kami menafikan apa yang ada di perkuliahan atau universitas. Hanya saja secara yang kami tahu sedikit hal-hal yang kemudian dipraktekkan. Karena mereka menganggap dosen ya biasa saja gitu. Temennya kalau perlu gitu kan. Sehingga wajar kemudian muridnya kepada dosennya melakukan hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan kitab ini, itu adalah hal yang wajar. Nah, tapi kalau di pesantren tidak. Tayyib. Ya mungkin karena lebih modern gitu ya, lebih modern kondisinya, kemudian metode pembelajarannya juga lebih canggih gitu kan, sehingga mungkin adab-adab ini tidak lagi diperlakukan lagi. Wa anqa liqalbi syaikhi, dan bahkan hal-hal seperti ini akan membuat hatinya syekh, hatinya guru itu akan lebih bersih. Bisa jadi dia sebelumnya mempunyai sifat ngamuan, namun setiap kali ngamuk mesti muridnya kok merasa bersalah terus, minta maaf terus. Akhirnya gurunya merasa malu juga gitu kan. Dimarahi mesti minta maaf, ditempeleng mesti minta maaf kayak gitu. Langsung dia minta ampun istilahnya. Lama-lama gurunya juga malu gitu kan. Saya kok ini. Nah, waqad qalu, dan para ulama telah mengatakan man lam yasbir ala dhulli ta'allum baqiya umruhu fi imayatil jahalah. Barang siapa yang tidak sabar akan kehinaan belajar, bukan kemudian belajar itu terhina. Artinya apa? Seorang yang belajar bisa jadi dia akan mendapatkan perlakuan-perlakuan seperti ini, yang secara bahasanya adalah terhina. Tapi orang yang tidak merasakan seperti itu, baqiya umruhu fi imayatil jahalah, maka hidupnya itu akan dia jalani dengan penuh kebodohan, dengan kebodohan yang membutakan. Wa man sabara alaihi, dan barang siapa yang sabar memang mendapatkan ujian tersebut, kehinaan di dalam belajar, kerasnya guru dan yang lainnya, maka ala amruhu ila izzil akhirah wa dunya, maka urusannya akan berjalan, hidupnya akan berjalan di dalam kemuliaan, dan bahkan di akhirat juga akan mendapatkan kemuliaan. Wa minhu al-atharul masyhur an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, di antaranya adalah ada athar yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas seorang sahabat Nabi mengatakan apa? Katanya begini, dzuliltu taliban fa'uziztu matluban. Dulu saya saat mencari ilmu saya terhina. Fa'uziztu matluban, namun ketika sekarang saya matlub itu mulia. Matlub itu sudah dicari. Saya dulu nyari ilmu, ya kan? Saya dulu nyari guru, belajar kepada Rasulullah, belajar kepada ulama-ulama dari kalangan sahabat. Dulu saya terhina. Namun sekarang ketika saya sudah menjadi sahabat dan Rasulullah wafat, kan kemudian tabi'in ya datang kepada beliau mengatakan fa'uziztu matluban. Dan ketika sudah jadi guru, saya mulia. Karena memang perjuangan Ibnu Abbas dalam meriwayatkan hadis, ya kan, itu sangat luar biasa.
Bagaimana beliau ketika belajar kepada ulama-ulama dari kalangan sahabat, itu sangat luar biasa ini, Ibnu Abbas. Bahkan diceritakan pernah suatu ketika Ibnu Abbas ini mau belajar kepada seorang sahabat. Dia sudah menunggu depan rumahnya, ngetuk pintu 3 kali. Kok nggak dijawab gitu kan? Lalu akhirnya Ibnu Abbas menunggu di depan rumahnya. Sampai kemudian ternyata pada saat itu juga bersamaan dengan angin yang kencang, musim angin gitu. Beliau menunggu di sana sampai kemudian beliau tertidur. Sampai kemudian beberapa debu itu menutup sebagian dari badannya. Selang beberapa saat, sahabat ini keluar, ternyata tersandung dengan Ibnu Abbas ini. Dan beliau kaget, ada sampean ini. Ya saya mau ngaji sama sampean. Jadi sangat luar biasa. Ini makna terhina seperti ini ya, bukan kemudian belajar itu artinya terhina. Nah, jadi sangat luar biasa. Waqad ahsana man qala, dan sungguh telah baik orang yang mengatakan apa? Man lam yaduk ta'mal madallati sa'atan qata'a az-zamana bi asrihi madlulan. Barang siapa yang tidak merasakan rasanya kehinaan satu saat saja, kehinaan di dalam belajar. Orang belajar itu memang harus pasrah. Kalau kamu ini, misalnya seumpamanya gurunya keras, kamu ini bodoh sekali kok diajari ini kok belum bisa, benar-benar jahil seumpamanya. Enggak merasakan macam begini. Ini seumpama saja ya. Kok kita kebetulan punya guru kok keras banget gitu kan? Enggak pernah merasakan seperti ini. Maka apa? Qata'a az-zamana bi asrihi madlula, maka hidupnya selamanya akan penuh dengan kehinaan. Pernah suatu ketika ada seorang ulama, dan pada saat itu Khalifah Harun ar-Rasyid yang punya anak namanya Amin dan Ma'mun. Amin dan Ma'mun yang nanti akan melanjutkan kekhilafahan. Beliau ini ingin istilahnya mengundang seorang guru untuk datang kepada istana kekhalifahan untuk ngajarin 2 anaknya ini. Ketika datang kepada sang ulama ini mengatakan, sebagaimana di awal telah ada makalah masalah ini, beliau mengatakan al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu harus didatangi, bukan ilmu yang datang sendiri. Akhirnya apa? Amin dan Ma'mun ini datang kepada ulama ini belajar di sana. Padahal ini anak khalifah, anaknya khalifah, bukan hanya anaknya perangkat desa tertentu. Ini khalifah, skalanya sangat luas sekali. Kan begitu. Setelah kemudian Harun ar-Rasyid datang kepada sang guru ini, ya kan, melihat anaknya, ternyata anaknya sedang membetulkan sendalnya, merapikan sendalnya, bahkan terkadang mencucikan sendal sang guru. Bayangkan anak seorang khalifah mempunyai sikap seperti ini kepada gurunya. Ini kan secara zahirnya, secara bahasanya kan terhina. Masa anaknya seorang khalifah begini? Memang harus seperti itu. Dengan begitulah kemudian ketika keduanya ini Ma'mun dan juga Amin menjadi khalifah, ya tentunya akan menjadi orang besar gitu kan. Karena merasakan hal-hal seperti ini. Coba bayangkan bagaimana Al-Imam Asy-Syafi'i juga. Tatkala beliau belajar berada di perkampungan Bani Hudzail untuk memperdalam bahasa Arab. Di sana beliau meninggalkan orang-orang terkasihnya. Beliau di sana kelaparan. Karena memang ke perkampungan Bani Hudzail untuk menfasihkan ucapannya. Setelah itu beliau pergi lagi ke Madinah menemui Imam Malik. Perjuangannya untuk datang ke Madinah itu sangat luar biasa. Di Madinah beliau tidak punya apa-apa, sampai ketika belajar apa istilahnya? Modelnya kayak gini. Imam Malik ngangkat sampai begini. Karena nggak ada yang mau ditulis gitu kan. Sekarang kertas kan sudah dibuang-buang kan. Nggak ada tempat. Sampai beliau kemudian setelah itu pergi ke Mesir, pergi kemudian ke Yaman, sampai kemudian akhirnya pergi ke Baghdad pernah, dan sampai akhirnya menetap di Mesir sampai beliau meninggal dunia. Itu perjuangannya. Ini yang dimaksud kata-kata kehinaan dalam masalah ini. Nah, itu jangan berarti belajar terhina, ya udah nggak usah belajar gitu. Jadi yang dimaksud terhina adalah seperti ini. Nah, sehingga kalau kemudian ingin belajar, ya bukan nggak boleh ya guru, kalau sekarang ya guru yang datang kepada murid ya kan, les privat gitu, boleh. Dan memang sekarang harus begitu. Ini dulu konsepnya begitu, karena orang-orang semangat semuanya, di mana-mana nyari guru. Sedikit sekali yang kemudian mendatangkan guru. Ya kalau sekarang konsep ini tetap diberlakukan gitu. Wah, ilmu itu harus didatangi. Ilmu nggak datang sendiri. Ya akhirnya memang nggak ada orang belajar gitu. Makanya sekarang dai-dai, para ulama mengorbankan diri mereka turun ke lapangan, turun ke masjid, ke musola, ke mana-mana tempat, agar masyarakat tetap mendapatkan ilmu. Nah, kemudian
Fasal baru, faslun wa min adabihil mutaakkidati an yakuna harisan 'ala ta'allumi. Hendaknya seorang murid itu harisan. Haris itu bukan hanya semangat. Haris itu artinya udah tamak, rakus, tapi 'ala ta'allumi, untuk belajar. Bukan tamak makan, bukan tamak harta, tapi ini tamak di dalam belajar. Belajar di mana? Ayo kita berangkat. Belajar lagi, ayo. Seperti ini. Jadi benar-benar semangat. Ini memang ciri khas seorang murid seperti ini. Muwadhiban alaihi fi jami'il awqat allati yatamakkanu minhu fiha. Dan dia terus menerus untuk belajar, terus muwadhib, mulazamah di seluruh waktu yang dia miliki. Kalaupun ada kebutuhan-kebutuhan yang tidak harus dilakukan seperti kerja, maka tetap dia harus belajar. Karena memang hakikatnya belajar itu tidak khusus untuk orang yang muda. Karena hadisnya jelas, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Mencari ilmu itu hukumnya fardu. Fardu ini dijelaskan oleh fardu apa ya? Apakah fardu kifayah? Dilihat ilmunya. Kalau ilmunya itu tidak langsung berhubungan dirinya dengan Allah, maka akan menjadi fardu kifayah. Seperti misalkan belajar ilmu nahwu, ilmu sharaf, gramatika Arab, itu nanti akan menjadi fardu kifayah selama sudah ada yang mewakili. Tapi tatkala itu langsung berhubungan dengan dirinya kepada Allah, seperti salat, maka itu adalah fardu ain. Puasa yang memang dirinya sendiri harus melakukan. Zakat, ketika dia memang berkewajiban mengeluarkan zakat seperti zakat fitrah, ya dia harus tahu hukumnya seperti apa. Haji, ketika memang dia sudah mampu, kalau nggak mampu kayak antum, ya nggak usah aja, nggak apa-apa. Kayak kita orang ini nggak mampu, nggak apa-apa. Tapi ketika sudah mampu, itu jadi wajib. Seperti nikah, antum sudah nyata sebulan lagi mau nikah, antum harus tahu dulu hukum pernikahan. Jangan kemudian, wes yang penting nikah aja dulu nanti. Jadi harus tahu dulu. Jadi kalau langsung hubungannya dengan dirinya, ya kan, hubungannya ritual langsung dengan dirinya, maka adalah fardu ain. Nah, fardu ain di dalam firman sabda Rasulullah SAW adalah seperti yang tadi. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Wala yahmilu nafsahu ma la yutiqu mukhafatan minal malali wa dhaya'a ma hasala. Dan seorang murid kelengkapnya. Wala yaqna'u bil qalili ma'a tamakkunihi minal katsir. Jangan sampai murid, seorang santri itu merasa puas dengan sedikit ilmu yang dimiliki, padahal dia mampu untuk kemudian mendapatkan lebih banyak lagi. Jangan kemudian, saya kan sudah mondok 11 tahun, berarti saya sudah alim, saya tidak perlu lagi untuk belajar, waktunya sekarang untuk mengajar. Tidak boleh. Jadi seorang guru pun bahkan tetap dia harus belajar, tetap dia harus mencari ilmu, membuka kitabnya, menambah wawasan keilmuannya. Itu adalah hal yang wajib dilakukan oleh seorang apalagi seorang murid. Seorang murid jangan sampai merasa cukup dengan ilmu yang sedikit. Wala yahmilu nafsahu ma la yutiqu makhafatan minal malali wa dhaya'a ma hasala. Dan tapi walaupun dia merasa mungkin mampu untuk mempelajari pelajaran yang banyak, ketika itu sudah di luar batas kemampuan, maka memang murid tidak dianjurkan. Misalkan dalam sehari dia misalkan mempelajari 12 mata pelajaran dari 12 seorang guru. Kira-kira itu gimana? Mampu nggak? Secara otak umumnya manusia sekarang itu nggak mampu, kan? Maka antum jangan lakukan. Kenapa? Karena nanti takutnya satu, bosan, dan yang kedua itu akan hilang apa yang antum dapatkan. Pertama belajar nahwu, kemudian shoroh, kemudian iqlal, kemudian balaghah, kemudian sampai banyak 12 mata pelajaran dari 12 guru di dalam satu hari. Tentu ini bagi umumnya manusia tidak akan mampu, makanya sudah secukupnya saja. Wahada yakhtalifu bi ikhtilafin nasi wal ahwal. Makanya beliau mengatakan ini berbeda dengan kondisi manusia dan keadaan. Kalau dulu, iya memang. Kalau dulu berapapun ilmu bisa saja difahami dan tidak akan hilang. Seperti ceritanya Al-Imam Asy-Syafi'i atau Imam Bukhari, Al-Imam Bukhari. Al-Imam Syafi'i itu ketika membaca kitab di halaman 32, maka beliau halaman 33-nya harus ditutup. Kenapa? Karena kalau kebetulan melihat ke halaman 33, nanti takut ikut hafal juga. Karena sekali baca langsung hafal. Itu Imam Syafi'i dan Imam Bukhari. Karena Imam Bukhari juga riwayatnya satu kali lihat langsung hafal. Kalau kita satu kali lihat langsung gak ingat. Itu makanya beliau mengatakan ini beda kondisi orang dan zaman. Nah, sementara zaman sekarang
sudah berbeda ya. Sekarang bisa juga tinggal dilihat tapi pakai kamera, plek. Nah, itu akan selamanya gitu. Sampai buka lagi. Wa idza hadara ila majlis asy-syaikh, apabila dia telah hadir kepada majelisnya sang guru, falam yajidhu, namun dia tidak mendapati sang guru, maka bagaimana? Intadharahu wa lazama babahu, dia menunggunya dan walazama dan menetapi di pintunya. Jadi datang ke suatu tempat, ke tempat gurunya. Ini gambaran dulu ya, gambaran zaman dahulu. Jadi datang kepada rumah sang guru. Kok gurunya belum ada? Oh, barangkali sudah saya tak tunggu di sini dulu. Bisa dia murojaah. Maka seperti Ibnu Abbas tadi itu ceritanya. Nah, sekarang sudah di program, di manage, ada di suatu tempat, gurunya nggak hadir. Ya kan, tanpa ada keterangan. Langsung di kelasnya juga kosong. Udah kemana-mana muridnya sudah. Nah, wala yafutu wadhifatahu illa an yakhafa karahata syaikhi lahu. Sehingga seorang murid itu tidak akan tertinggal. Kalau misalkan gurunya terlambat gitu, lalu dia guru nggak ada, langsung dia pulang, ya berarti dia akan tertinggal. Seandainya nanti ada temannya juga yang akan ngaji gitu, sehingga takutnya tertinggal. Makanya ditunggu saja biar dia mendapatkan pelajaran bersama dengan temannya. Biarnya alama min halihi al-iqra'a fi waqtin bi'ainihi. Ketika dia sudah mengetahui bahwa gurunya ini sudah menetapkan janji istilahnya ya. Kita belajar hari Kamis ya, jam 4 sore. Ya kan? Nah, ketika sudah seperti itu ya memang harus ditunggu sampai gurunya itu datang. Misalkan jam 4 sampai jam 5 ya, sampai jam 5. Kalau enggak ada ya baru boleh setelah itu pulang. Wa idza wajada syaikhan na'iman aw mushtagilan bimuhilmin lam yasta'dhin alaihi. Kalau memang menemukan gurunya itu sedang istirahat, maka jangan sampai gedor-gedor. Ataupun gurunya itu lagi sibuk, maka hendaknya sang murid ya sabar istilahnya untuk tidak ngaji dulu, karena takutnya nanti akan mengganggu sang guru. Karena ketika mengganggu guru, menyakiti sang guru dan yang lain-lainnya itu nanti takutnya ilmunya tidak akan berkah atau sedikit manfaatnya. Nah, alhamdulillah ini sudah masuk waktu Isya ya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ada yang perlu ditanyakan? Enggak ada ya? Alhamdulillah, dan ini Soro. Ada guru ada modelnya tuh ada harus sengsara dulu. Ada guru, kemudian guru baik dan dia dapat guru baik terus gitu. Apakah dengan hal itu tidak masuk kategori? Ya, tetap masuk, Mas. Jadi yang dimaksud terhina di dalam belajar ini bukan kemudian pengertian secara zahirnya, dia itu sudah pusing mikinin pelajaran, itu sudah masuk kategori ini. Pusing ini maksudnya apa? Dicari lagi, nggak paham-paham. Ya kan, dia capek. Sebaik apapun guru ketika ngajarnya sampai sejam 2 jam, capek enggak? Ya tetap capek lah. Disitulah bentuk kehinaan, maksudnya kehinaan dalam belajar seperti itu. Susah maksudnya, sulit. Karena orang yang belajar ya tidak mudah, memang butuh perjuangan. Alhamdulillah, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Hadza minni wal afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.